Baik, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah perhotelan nasional dan internasional. Seperti yang kita tahu ya, bahwa hotel-hotel di Indonesia itu sekarang udah banyak banget. Dari mulai yang local chain sampai dengan international chain. Tapi kita kurang paham nih, awal mula terbentuknya hotel itu kayak gimana sih ceritanya. Oke, jadi di materi kali ini kita akan membahas sejarah perhotelan. Oke, yang akan kita bahas pertama kali adalah sejarah perhotelan di Indonesia. Awal mulanya, hotel-hotel di Indonesia itu berkembang pada saat penjajahan kolonial Belanda. Menurut buku pariwisata Indonesia dari masa ke masa, tercatat terdapat beberapa hotel yang sudah hadir di Indonesia dan tersebar di 10 kota. Untuk yang pertama, di kota Jakarta sendiri ada 4 hotel yang pada saat itu sudah ada. Yang pertama Hotel Des Indes, kemudian Hotel de Nederlanden, yang ketiga Hotel Royal, dan keempat Hotel Ritwik. Kemudian di Malang ada Palace Hotel. Di Surabaya ada Hotel Sarkis dan Hotel Orange. Di Solo ada Swir Hotel. Di Semarang ada Hotel du Pavilion. Selanjutnya di Yogyakarta terdapat Grand Hotel. Di Bandung ada Hotel Savoy Homan, Hotel Preanger, dan Pension Van Hengel, atau yang lebih dikenal dengan Hotel Panghegar. Kemudian di Bogor ada Hotel Salak, di Medan Hotel Debur dan Hotel Astoria. Kemudian di Makassar terdapat Grand Hotel dan Stad Hotel. Kebanyakan hotel-hotel ini masih beroperasi hingga sekarang. Ada yang sudah menjadi heritage hotel, ada yang sudah direnovasi menjadi lebih baik, dan ada juga yang telah di redevelopment total sehingga tidak lagi menyerupai seperti bentuk aslinya. Untuk beberapa hotel yang sampai sekarang masih ada itu seperti Hotel Des Indes di Jakarta, kemudian Grand Hotel di Yogyakarta yang sekarang sudah menjadi Grand Ina Malioboro karena letaknya yang persis berada di Jalan Malioboro. Kemudian di Bandung masih ada Hotel Savoy Homan dan Hotel Preanger. Untuk Panghegar sendiri sekarang masih ada, hanya sudah berganti nama menjadi El Hotel Royal. Dan kemudian Hotel Salak di Bogor yang sampai sekarang juga masih berdiri. Baik, selanjutnya industri pariwisata di Indonesia ini makin menanjak nih saat pariwisata di Bali mulai mendapatkan perhatian serius. Seperti pada tahun 1963. Hotel Bali Beach mulai dibangun dan pelabuhan udara Ngurah Rai diresmikan sebagai pelabuhan internasional 3 tahun berikutnya. Yang berarti di tahun 1966 Bandara Ngurah Rai ini sudah diresmikan sebagai bandara internasional. Sehingga memudahkan untuk para wisatawan dari luar negeri untuk datang ke Bali. Setelah Bali, Malang pun ikut mulai menarik perhatian para pengunjung yang datang khususnya ke kawasan Batu. Dengan kontur daerah yang berbukit serta perkebunan apel, kawasan Batu ini banyak sekali menarik minat para wisatawan. Dan pemerintah Kota Malang juga tetap mempertahankan berbagai bangunan yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Contohnya seperti Hotel Pelangi. Sementara itu, di kota lain, yaitu di Bandung, itu juga tidak kalah semaraknya.
Seperti yang kita tahu ya, sampai sekarang pun Bandung masih menjadi salah satu tujuan wisata yang paling ramai. Karena mulai dari perkembangannya yang sangat beragam. Contohnya dari distro, kuliner, kafe, home industry, dan factory outlet. Dengan banyaknya dan beragam usaha yang ada di Bandung, membuat para wisatawan merasa dengan datang ke Bandung mereka bisa mendapatkan semuanya. Dan dengan banyaknya wisatawan yang datang, membuat bisnis hotel di Bandung pun ikut terdongkrak, sehingga banyaklah bermunculan hotel-hotel yang baru di Bandung. Sejarah perkembangan hotel ditandai dengan dimulainya aktivitas manusia untuk melakukan perjalanan yang jauh dari tempat tinggalnya, sehingga para pelancong ini membutuhkan istirahat, dan muncullah tempat penginapan yang kita sebut sekarang sebagai hotel. Oke, lalu kita akan membahas tentang salah satu hotel yang sangat bersejarah, yaitu Hotel Indonesia, yang diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, pada 5 Agustus 1962. Dan hotel ini menjadi landmark yang bersejarah. Hotel Indonesia ini hotel pertama yang dibangun dengan standar internasional dan banyak digunakan untuk acara-acara penting. Contohnya seperti Asian Games keempat yang berlangsung pada tahun 1962. Dan kemudian Hotel Indonesia ini dinobatkan sebagai situs warisan budaya sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tanggal 29 Maret 1993. Selain acara Asian Games, Presiden Soekarno pun pernah menggelar makan malam bersama Presiden Filipina, Diosdado Macapagal, pada Februari 1964. Dan sebelumnya pun Presiden Soekarno pernah menggelar makan malam juga nih untuk menjamu Pangeran Norodom Sihanouk dari Kamboja yang mengunjungi Indonesia di akhir tahun 1962. Lalu bagaimana kondisi pariwisata pada saat masa penjajahan Belanda? Jadi pada masa itu, perjalanan dilakukan oleh para pejabat pemerintahan ataupun pengusaha swasta yang membuka usaha perkebunan di pedalaman. Dan pada saat itu juga, daerah Hindia Belanda mulai berkembang dan menjadi daya tarik pendatang dari Belanda semenjak masuknya bangsa Belanda. Hal tersebut pun mendorong Gubernur Jenderal untuk membentuk Biro Wisatawan. Kantornya pun digunakan sebagai maskapai penerbangan dan diikuti dengan kemunculan berbagai hotel. Dan sejak saat itulah Bali mulai dikenal dan banyak didatangi oleh wisatawan dari luar negeri. Lalu bagaimana nih pariwisata pada saat masa penjajahan Jepang? Pariwisata pada masa penjajahan Jepang dan Belanda sangat berbanding terbalik. Kalau pada masa penjajahan Belanda, pariwisata mulai meningkat. Pada saat masa penjajahan Jepang, kondisi pariwisata di Indonesia sangat memprihatinkan karena banyak tempat yang porak-poranda dan ekonomi yang sulit membuat wisatawan tidak melakukan perjalanan dan tidak ada kunjungan dari luar negeri. Setelah kondisi pariwisata Indonesia mengalami kemunduran pada masa penjajahan Jepang, kondisi pariwisata pada saat
setelah Indonesia merdeka mulai diperbaiki, yang ditandai dengan munculnya organisasi perhotelan yang pertama pada tanggal 1 Juli 1947 yang diberi nama Badan Pusat Hotel. Perkembangan pariwisata pun mulai membaik dan ditandai dengan surat keputusan dari Wakil Presiden Dr. Mohatta yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Ketua Panitia Pemikir Siasat Ekonomi di Kota Yogyakarta. Dan pada saat itu jugalah didirikan badan yang mengelola hotel dengan nama HONET atau Hotel National and Tourism. Yang lebih singkatnya lagi, pada saat Orde Baru, pariwisata di mancanegara mulai bertambah. Dan di tahun 2000, pemerintah membuat program Tahun Kunjungan Pariwisata Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan wisatawan internasional untuk mengunjungi daerah-daerah wisata di berbagai daerah. Kementerian dan Pariwisata melanjutkan program pariwisata berkesinambungan. Jadi setelah Indonesia merdeka, pariwisata Indonesia benar-benar membaik dan meningkat dengan pesat. Setelah kita membahas mengenai sejarah perhotelan di Indonesia, sekarang kita beralih nih ke sejarah perhotelan dan timbulnya penginapan internasional. Pada awal mulanya, penginapan itu kita kenal dengan namanya inn. Dan inn tersebut merupakan penginapan yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Yaitu terdapat ayah, ibu, dan 2 anaknya. Kebetulan keahlian memasak si ibu ini diturunkan ke anak perempuannya. Kemudian di bagian housekeeping yang menjaga kebersihan inn ini adalah ayah dan anak laki-lakinya. Dan dalam pelayanannya pun, pemilik penginapan bukan hanya menawarkan jasa penginapan saja, tapi juga berikut dengan makan dan minum, yang dahulu disebut dengan room and board. Makanan yang disajikan pun disajikan di suatu tempat yang sekarang kita sebut dengan buffet. Asal muasal hotel ini awalnya adalah bukan tempat untuk menginap, tetapi tempat untuk mencari perlindungan dari penyamun yang mengincar harta pejalan kaki pada sekitar abad ke-18. Kemudian, karena meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas perjalanan dan berbagai macam alat transportasi yang sudah mulai berkembang, dan banyak orang yang melakukan perjalanan jauh lebih dari 1 hari, maka kebutuhan akan penginapan ini mulai meningkat. Sehingga fungsi hotel yang awalnya sebagai tempat untuk mencari perlindungan berubah menjadi tempat penginapan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Perkembangan inn sendiri pun merambah ke Amerika yang diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Inn ini sangat berkembang pesat di pusat-pusat keramaian dan juga di jalur-jalur lintas antar kota yang saat ini dikenal dengan highway hotel. Selain itu, inn pun berkembang bukan hanya menyajikan penginapan, tapi juga makan, minum, dan perlindungan bagi para tamunya. Dan inn pun menambah pelayanan seperti tempat pertemuan
dan tempat berkumpul. Persaingan penginapan yang makin kompetitif di kalangan para pebisnis ini membuat mereka melakukan berbagai cara untuk memikat hati para tamunya. Dan hospitality pun mulai berkembang sebagai upaya untuk membuat tamu merasa nyaman berada di sana seperti berada di rumah sendiri. Dan kemudian Inn pun mulai berganti nama dengan istilah hotel. Hotel sendiri berasal dari bahasa Latin, hospital, yaitu asrama untuk para peziarah. Kata hotel sendiri baru benar-benar ada setelah revolusi industri. Perkembangan kebudayaan dunia yang diikuti dengan perkembangan ekonomi menyebabkan kemunculan berbagai kota. Dari situlah awal mula terjadinya pertukaran budaya serta perpindahan manusia secara aktif dimulai, yang terus berlanjut dari waktu ke waktu. Dan pada saat itu juga, tempat penginapan dan rumah-rumah tua bangsawan sudah tidak bisa mengakomodasi lagi orang-orang yang bermunculan setelah revolusi transportasi, kereta api, dan budaya liburan di abad ke-19. Dengan kondisi yang seperti ini, pengusaha Eropa melihat kesempatan. Maka hotel bertaraf internasional pun berkembang. Dan di saat itulah mulai beralih tujuan menginap yang awalnya untuk kegiatan yang serius berubah menjadi liburan yang menyenangkan dengan berbagai kemewahan. Dan di tahun 1129 tercatat adanya Inn di kota Canterbury, Inggris, dan sementara itu Inn tertua di Amerika Serikat dibangun pada tahun 1607. Kemudian Edward of Wales ke-7 memberikan pujian kepada Cesarit atau yang kita kenal sebagai rajanya hotelier. Beliau adalah pendiri Ritz Hotel Paris. Cesarit adalah orang pertama yang mencetuskan istilah tamu adalah raja. Setelah itu pada tahun 1974 dibangunlah hotel dengan nama City Hotel di kota New York yang mempunyai 73 kamar. Selanjutnya disusul di kota Boston, Amerika Serikat. Pada tahun 1829 dibangun hotel dengan nama Tremont House. Dan menurut para ahli, hotel ini dianggap sebagai cikal bakal perhotelan modern. Tremont House pun menjadi hotel yang pertama kali memperkenalkan jenis kamar single dan double. Dan setiap kamar pun dilengkapi dengan kunci masing-masing, air minum di setiap kamar, dan pelayanan oleh bellboy, serta memperkenalkan masakan Perancis ke dunia perhotelan. The Tremont House sendiri adalah hotel pertama yang memberikan pendidikan dan menyeleksi karyawannya agar setiap karyawan di The Tremont House dapat mempunyai mutu yang bagus dan bisa memberikan pelayanan yang memuaskan. Namun setelah 20 tahun, hotel ini ditutup untuk diperbarui.
Kemudian di permulaan abad 20 terjadi perubahan. Mulai diperkenalkannya hotel-hotel kelas menengah yang tidak begitu mewah dan mahal. Dan hotel ini diperuntukkan bagi para pengusaha atau wisatawan yang betul-betul membutuhkannya. Ciri-ciri hotel ini lebih mengutamakan kepraktisan, bukan kemewahan. Dan hotel ini pun berkembang dengan sangat pesat. Kemudian Ellsworth M. Statler menemukan ide baru seperti penyediaan koran pagi, cermin di kamar, dan lainnya. Setelah 40 tahun, hotel-hotel milik Statler menjadi contoh dalam pembangunan konstruksi hotel-hotel, baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Industri perhotelan pernah mengalami kejayaannya selama dan sesudah Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, banyak sekali orang yang melakukan perjalanan, seperti serdadu atau orang-orang yang sedang cuti untuk berlibur. Mereka pindah tempat tinggal, mengungsi, dan lain sebagainya. Dan mereka semua yang melakukan perjalanan memerlukan jasa perhotelan. Dan pada masa bangkitnya industri perhotelan ini, secara alamiah hotel dibagi dua kelompok besar, yaitu city hotel dan resort hotel. Sedangkan untuk sekarang, bukan hanya city hotel dan resort hotel, tapi sudah banyak pembagian-pembagian jenis hotel lainnya. Dan perusahaan-perusahaan besar juga pada saat itu mulai mengadakan pendidikan khusus di bidang perhotelan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Selain itu juga, mereka berusaha mencari bentuk atau cara usaha yang paling menguntungkan dalam pengelolaan hotelnya. Asosiasi atau organisasi profesi mulai dibentuk, dan mereka menciptakan standarisasi serta pola bekerja yang terbaik untuk industri hotel. Kemudian bagaimana sih lahirnya hotel-hotel modern? Kalau sekarang kita lihat kan hotel-hotel itu sudah sangat canggih ya. Sudah benar-benar menggunakan teknologi. Di awal mulanya, hotel-hotel modern ini bermunculan pada abad ke-18 di kota-kota besar Eropa dan Amerika. Hotel Covent Garden yang didirikan tahun 1774 memiliki fasilitas lengkap dan kamar yang banyak, berdampingan langsung dengan bioskop dekat Westminster di London. Selain Hotel Covent Garden, ada pula City Hotel di New York dengan kapasitas 170 kamar yang didirikan pada tahun 1794. Industri perhotelan berkembang pesat pada abad ke-19. Hotel-hotel modern lainnya mulai didirikan di banyak kota besar, seperti London, Paris, New York, Boston, San Francisco, dan lainnya. Dan di akhir abad ke-19, mulai muncul hotel dengan label khusus, yaitu Hotel for Business Traveler, seperti Ellsworth
Milton Statler, hotel di New York yang didirikan tahun 1880. Dan hotel ini pun merupakan chain hotel alias jaringan hotel pertama di dunia. Dan setelah itu hotel mewah pun mulai bermunculan. Misalnya Hotel Waldorf Astoria yang didirikan tahun 1896 di New York dan The Brown Palace di Denver, Colorado. Kedua hotel ini termasuk hotel dengan tingkat kunjungan tertinggi di Amerika pada saat itu. Dan setelah berakhirnya Perang Dunia I pada abad ke-20, jumlah hotel pun makin meningkat seiring perkembangan alat-alat transportasi massal dan bisnis travel. Hotel-hotel baru pun banyak didirikan di sekitar pusat bisnis. Para pengelola sendiri lebih memilih untuk mengembangkan hotel yang ada, baik dari segi fasilitas, kualitas layanan, dan manajemennya, termasuk berpindahnya kepemilikan hotel dari pribadi ke dalam sebuah korporasi. Dalam perkembangan selanjutnya, industri hotel-hotel besar di Amerika mulai melebarkan sayapnya ke luar negeri dengan menggunakan sistem franchise. Dan dari situlah awal mulanya lahir jaringan hotel-hotel besar di bawah korporasi besar seperti Hilton, Hyatt, JW Marriott, dan lain sebagainya. Oke, dengan penjelasan yang sudah saya berikan sedikit, semoga bisa menambah wawasan kalian ya dalam hal sejarah perhotelan di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kalian bukan hanya tahu hotel itu sekarang ada, tapi tahu juga bagaimana perkembangan pada masa lalunya. Semoga ada manfaatnya juga ya kalau kalian mengetahui tentang sejarah perhotelan ini.